lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ahim wa asbajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa man ahbabihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi ingkang hadir lan ngrungokno angsal barokah manfaat maslahah wassalamah wa ni'matah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq, mudah-mudahan yang hadir khususnya dan yang pada umumnya yang menonton atau mendengarkan mendapatkan barokah manfaat maslahah wa ni'mata wassafa'ah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum ngaji kita semua niat terlebih dahulu dalam hati dengan dua niat. Niat mencari ilmu lillahi ta'ala dan niat iktikaf fi hadzal masjid. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, halaman 36
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram apa ayyuftaru yen to ngendon-ngendoni batalaken apa rahbatal mustari kang demene wong sing tuku awil ba'i utawa wong kang adol ba'da sawuse istiqraris samani tetepi rego liyabi alaihi krana bermaksud untuk menjual kepada orang lain auliyastariyahu utawa membeli barang itu minhu dari orang lain wa ba'dal aqdi lan sakwuse ing dalam akad fi muddatil khiyari ing dalam mangsane khiyar iku asyaddu luwe banget. Para hadirin ingkang minulya, ini membahas tentang hukum membatalkan perjanjian atau kesepakatan jual beli yang telah ditetapkan keduanya untuk bermaksud mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini hukumnya haram. Nanti saya jelaskan ya. Yang pertama, apa haram itu? Ini perlu dijelaskan. Apa haram itu? Haram itu mal haramu. Apa itu haram? Saya ambil keterangan hukum haram dari kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhahibi Imam Syafi'i, karangannya Al-Alamah Al-Faqih Asy-Syaikh Umar bin Yahya Abdul Jabbar As-Sambasi Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah yang wafat tahun 1971 Masehi di Makkahul Mukarramah. Syekh Umar Abdul Jabbar ini adalah salah satu murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Mabadi' mal haramu, apa itu haram? Huwal wajibu tarkuhu. Hukum haram adalah wajib meninggalkannya. Wajib bagi masing-masing kaum muslim tarkuhu, meninggalkannya. Faman fa'alahu, maka barang siapa yang mengerjakannya yanalu iqoban, akan mendapatkan siksa atau dosa. Faman tarokahu, dan barang siapa yang meninggalkannya yanalu thawaban, maka mendapatkan pahala atau ganjaran. Ganjaran ini menurut para ulama fikih sebagian mengatakan bagi yang meninggalkan hukum haram atau barang haram atau perbuatan haram, thawaban ini nanti ganjarannya itu bisa dinikmati ketika di dunia, ketika di alam kubur, dan ketika di akhirat kelak. Ini menurut dari para ulama. Jadi hukum haram itu secara lugawi adalah al-mamnu'u min fi'lihi. Al-mamnu'u dilarang min fi'lihi, dari mengerjakannya. Dilarang. Jadi hukum haram dilarang. Hukum haram tidak boleh dienyang, tidak boleh ditawar. Titik gak apa-apa pak, pokoknya gak akeh. Mas yo titik, mas yo akeh. Kalau hukumnya haram tetap haram, gak oleh dinyang. Ini para hadirin rahimakumullah, di situ ada kata ayyuftaro, utawa bisa dibaca ayyufattiro, ya. Bisa dibaca ayyuftaro, bisa dibaca ayyufattiro. Lek ngerti nahwu. Apa ayyuftaro itu? Ayyuftaro itu membatalkan. Membatalkan kalau di dalam jual beli, membatalkan dengan ada rekayasa tertentu
mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Itu makna dari ayyuftaro. Ini makna ini kami ambil dari guru kami Kiai Haji Rifai Romli, pengasuh Darul Ulum Jombang dulu. Saya ngaji kitab ini ketika usia sanawiyah atau SMP. Para hadirin rahimakumullah, di situ ada kata ayyuftaro rohbatal mustari. Rohbatal mustari ini harus dijelaskan apa itu rohbatal, apa itu mustari, biar kita tidak salah paham ketika memaknai setiap kata lafadz kalimat di dalam kitab kuning. Ya, rohbata itu apa? Rohbata itu rasa suka, rasa senang mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu rohbata. Ini kalau kita ambil pengertiannya dari kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, karangannya Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari yang wafat tahun 1108 Masehi di Iran. Beliau mengatakan ar-rohbatu itu bisa dikatakan permintaan sepenuh hati, rasa kecintaan terhadap keinginan yang terpenuhi. Itu ar-rohbah. Contohnya panjenengan tumbas barang, sampai seneng dengan barang itu. Jadi ada kesepakatan harga dan kesepakatan barangnya, dua ini disepakati dan kita senang selaku pembeli, maka kita termasuk ar-rohbah, senang karena mendapatkan keinginan yang disukai. Itu ar-rohbah. Makanya diistilahkan rohbatal mustari, yang disenangi oleh pembeli. Jadi rohbah, sampai puas, sampai bahagia, sampai senang selaku pembeli, maka itu namanya rohbatal mustari. Ya, berarti pembeli yang senang. Kemudian para hadirin, pembelinya namanya mustarin, al-mustari, shin besar, al-mustari atau mustarin, itu pembeli. Ya, pembeli dia sepakat untuk membeli sesuatu, harga dan barangnya, harga dan barang. Ini kesepakatan paket, Pak. Tidak kemudian orang beli mustari membeli barangnya tanpa ada sepakatan harga, atau sebaliknya sepakat harganya tidak tahu barangnya. Nah, ini nggak boleh. tidak boleh. Para hadirin rahimakumullah, kalau pembelinya memiliki ar-rohbatu, ghain ya, ar-rohbatu, kesenangan, ya, kesenangan, kecintaan terhadap barang dibeli, maka penjualnya al-bai' ya, itu harus juga punya rasa ar-rohbatu, ya, ar-rohbatu, suka, dimiliki oleh pembeli. Penjualnya harus memiliki sikap atau sifat ar-rohbatu. Apa itu? Perasaan takut, Pak. Perasaan takut mempermainkan transaksi jual beli, apalagi mengandung tipuan atau dusta atau kebohongan. Ini harus paket. Pembeli ada sikap ar-rohbatu, senang. Yang penjual ada rasa ar-rohbatu, takut, ya, takut menjual sesuatu yang dusta atau bohong. Ya, jadi ini para hadirin rahimakumullah. Nah, hukum haram begini. Ketika suatu barang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli, baik harga maupun barangnya, dalam masa khiyar itu masa tenggang untuk kesepakatan, Pak. Itu khiyar, masa tenggang, lanjut atau tidak, ini masa tenggang. Contoh, kita beli barang, beli mobil misalnya,
maka kita bicara ke penjual. Saya pikir saya pikir lagi Pak, nanti saya akan putuskan. Penjualnya oke, terjadi kesepakatan, oke, kira-kira 3 hari, oke. Ini kesepakatan khiyar Pak, masa tenggang keputusan, boleh diatur begitu, boleh. Kalau ada pembeli mengatakan nggak boleh, harus sekarang keputusannya, maka harus sepakati pembelinya, nggak boleh sepihak. Kalau salah satu pihak ini memaksakan diri, maka dia bersikap tidak adil terhadap pembeli. Ini nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masa tenggang selesai, disepakati pembeli, oke, saya ambil barangnya dengan harga sekian. Tetapi kemudian penjualnya memiliki tujuan jelek. Datang orang lain, sampai berapa jualnya? Sekian Pak, saya berani lebih tinggi dari dia, saya beli. Bagaimana? Penjualnya oke, ini haram. Ini haram Pak, sebab telah akad kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik harga maupun barangnya. Kemudian ditelekung dengan harga lebih tinggi, dapat untung besar. Ada kesepakatan setelah khiyar, dijual lebih tinggi ke orang lain tanpa persetujuan pembelinya, maka di sini hukumnya haram, tidak boleh. Hati-hati Pak, hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan keuntungan dari sistem yang tadi itu kategori kelompok riba. Hati-hati. Jadi riba itu enggak hanya menjual suatu atau ngutangkan suatu dengan bunga sangat tinggi dengan sepihak, tetapi keuntungan didapat dari kesepakatan penjual pembeli, kemudian dijual ke orang lain dengan harga lebih tinggi. Ini kategori riba. Sebagian ulama mengatakan begitu. Para hadirin rahimakumullah, itu tentang hukum haram ya. Nah, ketika pembeli penjual ini sepakat harganya, sepakat barangnya, keputusannya ada masa tenggang, namanya khiyar, masa khiyar, masa tenggang. Penjual dan pembeli sepakat lanjut atau tidak. Nah, di dalam fikih Syafi'i, masa khiyar ini itu dihitung 3 hari Pak, dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hanafi tidak boleh. Dalam mazhab Maliki tergantung barangnya, tergantung jenis barangnya. Nanti saya jelaskan. Nah, jual beli inilah yang dalam fikih dinamakan al-buyu' atau al-bai', jual beli. Perilakunya namanya transaksi jual beli, transaksi jual beli. Yang dimaksud jual beli itu apa dalam fikih? Diterangkan oleh salah satu ulama Syafi'i, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini As-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1425 Masehi di Damaskus, dalam kitab Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan jual beli secara bahasa, al-bai'u fil lughah, al-bai'u fil lughah, jual beli dalam bahasa itu adalah al-bai'u fil lughati i'ta'u syai'in. Jual beli adalah apa? Menukarkan barang dengan barang. Itu jual beli. Barang dengan barang. Barang dibeli dengan uang, ya. Wa fi syar'i, dan dalam syarak atau syariat, jual beli itu artinya adalah apa? Muqabalatu syai'in atau muqabalatu malin bi malin. Menukarkan, muqabalah, menukarkan harta dengan harta. Muqabalah, saling bertukar, ya. Muqabalah, saling bertukar. Qabilaini litasyarrufi bi ijabin wa qabulin. Jadi jual beli tukar menukar, malin bi malin,
bi ijabin wa qabulin, dengan ijab qabul. Ini sering dilupakan oleh kita. Beli barang apapun harus ada ijab, saya beli, saya jual. Ya, ini syariat. Oke Pak, terima kasih, saya beli. Yang jual, saya jual. Terjadi akad jual beli. Ini syariat. Ini sering ditinggalkan, tidak dipakai, atau kita sering lupa tentang akad etika jual beli di dalam syariat seperti ini. Ada ijab qabul. Saya jual Pak, saya beli. Atau salah satunya mengatakan saya jual saya beli. Itu. Sehingga jual beli yang barokah, itu adalah antarodin, penjual pembeli saling meridhoi, saling ikhlas. Antarodin, saling ikhlas, saling meridhoi, berkah itu namanya, barokah. Para hadirin rahimakumullah, ada ijab, ada qabul, ya. Kemudian alal wajhil ma'dzuni fi, ada ijab, ada qabul, ada ijab menjual, ada qabul membeli, menerima, ya. Bil alal wajhil ma'dzuni fi, dengan tata aturan yang diizinkan oleh syariat. Nah ini jual beli nggak sembarangan Pak, ada tata aturan. Kalau kita ke hukum positif, hukum negara, semua diatur. Di fikih juga sama, diatur di dalam fikih atau syariat. Ini para hadirin rahimakumullah, dan transaksi jual beli dalam fikih itu masuk di dalam bab muamalah. Bab muamalah, hubungan kemanusiaan di luar ibadah mahdhah, hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan jual beli, hubungan apalagi, semua termasuk bab muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ada hak dan kewajiban, ini muamalah. Ada hak, kewajiban, ini bab muamalah. Apapun itu ada hak dan kewajiban. Dan juga orang yang bermuamalah itu harus al-mu'afalah, al-mufa'alah, saling bertindak keduanya. Tidak boleh kemudian penjual itu sangat proaktif, yang mau beli menengah. Di mana Pak? Yang mana Pak? Menengah. Sing pundi Pak? Menengah. Nah ini tidak boleh. Harus al-mufa'alah, keduanya bertindak proaktif. Ini beli, yang ini berapa Pak? Ini berapa? Ini berapa? Tawar menawar itu sebagian bertindak di dalam jual beli. Al-mufa'alah, saling bertindak. Atau penjualnya diam saja, pembelinya aktif. Pak, berapa yang ini? Menengai penjualnya kan? Ya kasih itu. Iki bisu atau kemenangan wong kan. Jadi keduanya baik penjual pembeli itu al-mufa'alah, saling berbuat, saling bertindak agar terjadi kesepakatan jual dan beli. Paham nggih? Ini para hadirin rahimakumullah. Di dalam fikih yang sewu nggih, di dalam jual beli itu ada tiga syarat terjadinya jual beli. Satu adalah ada muta'aqidaini, ada dua orang yang berakad, sebagai penjual, sebagai pembeli, sebagai mustari, sebagai ba'i, penjual dan pembeli. Ada orangnya Pak, ada orangnya. Kalau ada penjual saja nggak ada pembeli, bukan jual beli nama itu, medeni. Masa sing tuku ono, sing dodol gak ono, utawa sing tuku sing dodol ono, sing tuku gak ono suarane tok. Lah medeni. Ini harus ada muta'aqidaini, dua orang yang berakad. Akad sebagai penjual, akad sebagai pembeli. Yang kedua, ada sigot, ada lafaz atau ucapan, sigot ucapan yang dikeluarkan, namanya ijab qabul. Penjual mengatakan ijab, saya jual. Pembeli mengatakan qabul, diterima. Kayak akad nikah loh Pak.
nggih, qabil tuh saya terima. Itu ijab qabul. Nggih. Panjenengan pinjam barang ke orang lain juga ijab qabul, Pak. Kalau pinjam nggih, matur suwun niku ijab qabul. Itu anjuran di dalam pinjam meminjam. Ini harus ada. Ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, yang ketiga nggih. Yang ketiga, yang pertama ada dua akad pembeli penjual. Yang kedua ada ijab qabul, syighot atau lafat ijab qabul. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, terserah sampean. Jangan mentang-mentang kemudian bahasa Arab ini sangat ditinggikan oleh kita. Wong Jawa tuku pangsit bahasa Arab metokek. Ya cara Jawa mawon. Tumbas mini Pak, kalau terami nggih pun cekap niku. Ada ijab, ada qabul. Nggih. Lah, jual beli niki ada 3 jenis, Pak. Nanti saya terangkan gimana jual beli online hukumnya bagaimana. Ya, ini. Yang pertama, jual beli yang terkait barang ada 3 jenis. Yang pertama adalah ainun hadirah. Barangnya ada di tempat, hadir. Sampeyan beli rokok di toko, ada rokoknya nggih. Nah, beli kopi, ada kopinya. Nggih. Beli apa lagi? Ada barangnya. Itu namanya ainun hadirah. Barangnya nampak terlihat, sudah tersedia. Itu namanya jual beli ainun hadirah. Yang kedua, ada jual beli yang barangnya itu kelihatan tapi tidak di tempat. Contoh online dengan syarat spesifikasinya harus jelas, jujur dan transparan. Yang ketiga ada harga. Ya, itu namanya ainun, ya ainun mausufun fil dhimmah. Jadi jual beli barang yang tidak di tempat tapi ada diterangkan gambarnya, spesifikasinya, fiturnya, fil dhimmah dengan tanggungan. Tanggungan. Artinya tanggungan ini ada jaminan dari pembeli. Kalau barang nggak sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, ada penjual pembeli, barangnya nggak ono, mek ngomong toh. Ada Pak barangnya di mana? Terenggalek. Begini, tapi gak ada gambare, gak ada barangnya. Namanya ainun ghaibah, barang yang ghaib, tidak nampak. 1, 2 boleh. Yang ketiga yang ghaibah tadi yang gak nampak, ini dirinci lagi oleh para ulama dengan syarat tertentu. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi saya ulangi, jual beli ini masuk dalam bab muamalah. Nggih, bab muamalah. Hubungan harmonis sama manusia. Hubungan saling menguatkan keimanan, menguatkan ketakwaan, memuatkan kebaikan. Nah, itu kan. Kalau sudah begitu, maka muncul keberkahan keduanya, pembeli dan penjual. Nah, jual beli yang begini, Pak, itu termasuk jual beli dalam kebaikan hasanah. Dan itu menurut Kanjeng Nabi, penjual pembeli yang transparan dan jujur, memenuhi syarat-syarat yang tertentu, maka itu akan menimbulkan keberkahan. Burikalahuma, keduanya akan diberkahi. Ya. Diberkahi. Bahkan yang saya Pak, mabrur, hukum mabrur tidak hanya di dalam haji saja. Hukum mabrur itu umumnya itu di dalam haji dan umrah. Nggih. Ada hukum mabrur itu dalam jual beli. Jadi jual beli ada namanya mabrur. Nggih. Mabrur, diterima. Nah, nanti saya jelaskan kalau ada waktu. Kemudian jual beli yang bagus seperti ini dalam muamalah itu termasuk sifat tolong menolong dalam kebaikan, dalam takwa. Ini berpahala, Pak. Di dalam jual beli juga ada silaturahim antar manusia. Ini berpahala. Makanya menurut guru saya, walaupun itu muamalah, jadikan ibadah. Bagaimana Kiai? Niatkan sebelum melakukan.
Contoh misalnya ya, membeli sesuatu, niatkan pokoknya untuk kebaikan lillahi ta'ala. Hukum jual beli itu mubah, boleh, boleh. Tetapi jual beli menjadi haram ketika salah satu pembeli atau penjual punya niat dusta, punya niat bohong dan penipuan. Ini hukumnya haram. Ya, jadi tergantung kondisi. Makanya mengapa ulama fikih di setiap rukun ibadah apapun niat menjadi nomor satu. Sebab niat adalah asasul ibadah, pondasi dari ibadah. Para hadirin rahimakumullah, kemudian ada istilah khiyar ya. Istilah khiyar dalam kitab dikatakan ba'dal istiqrari tsamani ya wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyari. Telah terjadi kesepakatan setelah adanya khiyar, masa tenggang ya. Nah, apa itu khiyar? Khiyar itu artinya sah, pilihan khiyar. Itu bisa terjadi kalau pembeli dan penjual ada kesepakatan masa tenggang, ada pilihan ya, ada pilihan. Andai kata penjualnya banyak pembeli, calon pembeli, maka penjualnya ketika masa khiyar ngomong ke pembelinya, ya oke, saya tunggu segera sepatnya, tapi kalau ada orang lain akan saya yang lebih dulu akan saya berikan, nggak apa-apa, asal ada sigot, ada ucapan yang sepakati oleh calon pembeli ya. Ini penting Pak, akad ini penting Pak, sebab ketika sampean sudah clear janji, sepakat masa khiyar, jadi harganya dan barangnya dijual lagi dengan niat untuk keuntungan lebih, haram. Hati-hati nggih, haram. Niki para hadirin rahimakumullah, kenapa Nabi memberikan khiyar dalam jual beli? Sebab khiyar itu masa tenggang agar kita lebih teliti, lebih cermat, lebih seksama ambil keputusan membeli suatu barang atau jasa, terhindar dari penipuan, kebohongan barang. Kadang-kadang kita sudah sepakat membeli KW1, ternyata dikirim KW2. Ini namanya ghoror Pak, namanya ghoror, penipuan di dalam jual beli, haram hukumnya, hati-hati ya. Ini para hadirin rahimakumullah, sebab setiap akad apapun ya, dalam kehidupan itu harus ada akad. La budda minat taradhi fi jami' uqud ya, al muawadhati wa uqud tabarruati. Jadi ada kaidah fikih mengatakan tidak bisa tidak, harus saling ridho, keharusan, la budda ya. Apa? Semufi jami'i uqudil muawadhati, setiap akad bisnis muwadhuat itu bisnis apa saja, termasuk dagang dan itu muwadhuat. Fi jami'i uqudil muwadhuati, dalam semua akad bisnis ya, wa tabarruati, akad sumbangan atau sosial, ini wajib ada akad. Nah, akad harus diucapkan. Nah, ini yang sering ditinggal oleh kita ya. Padahal itu ibadah Pak, itu berkah, barokah. Para hadirin rahimakumullah, sebab dalam jual beli dalam Islam ya, antara penjual pembeli atau saling kontrak, misalnya proyek atau program pemerintah atau apapun, antara pemberi proyek dan pelaksana atau penjual pembeli, itu ada akad. Fi jami'i uqudil muawadhati, dalam semua akad bisnis itu perlu sebuah akad. Nah, mengapa begitu? Agar timbul antarodin, saling meridhoi, saling mengikhlaskan, saling legowo ya, tidak ada beban apapun. Itu adalah antarodin, saling meridhoi antara pembeli dan penjual. Itu adalah asas Pak, menambah keabsahan jual beli kita. Antarodin,
ya, antara saling meridhoi. Ini dalam fikih namanya mabda' ar-radha'iyah, pondasi saling meridhoi di dalam muamalah, hubungan kemanusiaan. Nah, antarodin pembeli penjual ini bisa terjadi antarodin saling meridhoi, harus harus melaksanakan 4 hal, khususnya dalam jual beli barang atau jasa. Apa 4 hal itu? Menjelaskan kuantitasnya, menjelaskan kualitasnya, ya. Kemudian menetapkan harganya. Yang keempat, penyerahannya. Ini sudah dilakukan, maka cukup, ya. Cukup kemudian antarodin saling meridhoi, antar pemberi dan penerima, antar penjual dan pembeli. Antarodin, kuantitas, kualitas, harga dan penyerahan. Ini diatur di dalam bab fikih jual beli. Insya Allah juga ada dalam hukum formal, ya, hukum positif. Ini para hadirin rahimakumullah, mengapa jual beli harus antarodin saling meridhoi? Bab muamalah saling meridhoi. Sebab Nabi dawuh ngeten, Pak. Ini riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 693 Masehi di Madinah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya dalam jual beli antaradin harus berlaku saling meridhoi antara penjual dan pembeli, antara penerima dan pemberi. Ini antarodin, ya, saling meridhoi. Nah, ini riwayat hadis sahih oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Nah, kalau sudah ridho saling meridhoi, maka keberkahan turun. Saling meridhoi jual beli itu bisa berdampak mabrur, Pak. Jadi yang mabrur, saya ulangi, tidak hanya ibadah haji dan umroh, tapi mabrur juga berlaku dalam transaksi jual beli. Ya, ma'dzuni fi, dengan aturan yang diizinkan oleh syariat. Ar-ridha bisyai'i bima yatawalladu fi. Jadi ridha itu harus ada untuk jaga nih, Pak, resiko ayatawalladu bima yatawalladu, sesuatu yang akan muncul, akan lahir darinya. Resiko cacat barang enggak sama dengan contohnya. Nah, ini jaga nih, saling ridho. Makanya ada pembeli yang mengatakan, oke, saya terima, kalau ada cacatnya saya kembalikan, nggih. Penjualnya oke, sudah jadi, Pak, sudah menjadi sebuah akad, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Misalnya saya beli rokok di Pak Pur, saya beli rokok Pro Merah. Loh, kok iklan rokok ya? Saya ngasih uang, harga berapa? 22.000. Saya ngasih uang, sudah. Saya terima, saya jual. Ya, oke, antarodin saling meridhoi. Barang ada, harga ada, sudah. Antarodin. Nah, ini jual beli yang ada penjual pembeli, ada barangnya, sudah ada harganya, saling meridhoi, sepakat di lokasi, ya. Maka itu namanya apa? Namanya khiyar majelis. Hadir, penjual ada, pembeli ada, barangnya ada, ketok moto barangnya, harga sudah. Ini namanya khiyar majelis atau wahdatul majelis. Bertemunya pembeli dan penjual dalam satu majelis, satu waktu, okay? Baik di toko, baik di warung, baik di supermarket, apapun tempatnya, asal ada penjual, ada pembeli, ada barangnya dan harganya, sudah dianggap transaksi jual beli. Paham gak? Hati-hati, karena transaksi yang salah, Pak, atau ada salah pihak yang tidak ridho, ini nyun sewu, sampai kiamat gak akan selesai, ya, gak akan selesai. Ada tanggungan kita, tanggungan. Para hadirin rahimakumullah, ya.
Kemudian ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat, ada khiyar majelis, ya langsung jadi beli atau barang. Yang kedua ada khiyar syarat. Apa? Lanjut tidaknya jual beli antar pembeli penjual, okay, ada syarat-syarat tertentu. Nah ini khiyar syarat. Ya syaratnya begini, begini dan sebagainya. Asal batas khiyarnya, tenggang masanya disepakati oleh penjual dan pembeli. Tetapi dari mazhab Syafi'i itu mengatakan masa khiyar apapun itu 3 hari. 3 hari. Nah, kalau sudah ada syarat tertentu boleh saling meridhoi. Dan jual beli itu tidak boleh diwariskan, Pak. Contoh panjenengan beli barang, beli barang sudah sepakat mau dihargai dengan khiyar 3 hari, lanjut dibayar. Mau dibayar meninggal, gak boleh kemudian anaknya kawan bayar. Ini gak boleh kalau dalam khiyar syarat, gak boleh. Ya sudah selesai. Tetapi kalau ahli waris yang anaknya mengganti pembayaran bapaknya yang meninggal misalnya, diperbolehkan. Paham gak? Jadi harus jelas hukumnya, harus jelas. Makanya kalau dalam asuransi atau apapun pasti kan ahli waris menyepakati. Itu bentuk dari implementasi fikih tadi. Nah ini hukum atau ada khiyar aib, Pak. Khiyar aib ini setelah ada kesepakatan tetapi ada barang cacat. Contoh barang A oke, harga oke, dibawa pulang. Tetapi pembelinya harus mengatakan sigot, Pak, kalimat begini, Pak, ini barangnya nanti saya lihat kalau ada cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi saya kembalikan, nggih. Harus ada begitu. Nah, dibawa pulang ternyata ada barang beberapa yang nggak sepakat, nggak cocok dengan kesepakatan tadi, dikembalikan. Ya, ada ucapan nanti ada cacat itu dikembalikan, boleh. Dan penjual wajib dengan 3 pilihan. 1, mengganti barang yang sama. Yang kedua, mengganti barang lain dengan fungsi yang sama. Yang ketiga, mengganti dengan uang dengan harga yang sama. Dengan catatan ada kesepakatan dengan pembelinya. Nggak boleh kemudian sampean penjual, Pak, saya ganti uang, nggak boleh. Harus ada kesepakatan ketika barang cacat dengan pembeli. Makanya dalam transaksi jual beli apapun itu pasti notaris terlibat di dalam kesepakatan. Para hadirin rahimakumullah, makanya harus detail, Pak, tentang hal ini. Ya. Kemudian jual beli nyon sewu, kalau sudah semua dilakoni, ada penjual, ada pembeli, antara saling meridhoi, ada kesepakatan barang harga dan sebagainya, tidak menjual barang haram dan semua baik-baik saja, maka itu transaksi jual beli barokah. Habis satunya. Barokah. Jadi barokah tidak hanya sampai longgo wiritan, sembahyang jamaah, sedekah sebanyaknya, atau apapun terkait ibadah di dalam jual beli yang sahih dan halal itu mengandung keberkahan. Mengandung keberkahan. Ibadah itu, Pak. Ya, mengandung keberkahan. Mengapa berkah? Sebab pernah sahabat Nabi yang bernama Hikam bin Hizam radhiyallahu anhu, salah satu sepupunya, keponakan dari Sayyidah Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan al-bayyani bil khiyari malam yaftariqo fa in sadaqa wa bayyana. Apa artinya? Dua orang pembeli penjual bil khiyari melakukan khiyar, masa tenggang, ya, yaftariqo, kemudian sepakati sebelum berpisah. Apa? Fa in sadaqa, menjelaskan, transparansi, jujur, wa bayyana, dan
transparansi, jujur dan transparansi. Burikalahuma, maka Allah memberkahi keduanya. Burikalahuma, Allah memberkahi penjual pembeli tadi. Fi bai'ihima, di dalam jual belinya, barokah. Ini jangan kemudian orang dagang ya itu belum sewu Pak, di dalamnya ada keberkahan ya, ada keberkahan. Jika penjualnya nggak jujur atau dusta, ancaman Nabi apa? Wa in katama wa in kadzaba, apabila nggak jujur, wa in kadzaba, dan berdusta, muhaqatil barokah, maka diputus keberkahannya. Hati-hati, kalau sudah kedudukan muhaqatil barokah, dicabut keberkahannya, ditutup keberkahannya, sampai kapanpun kalau nggak berubah sifat-sifatnya dari itu, maka sampai kapanpun terjadi muhaqatil barokah, terputus keberkahannya. Ini sepele tapi berdampak luas fid dini wa dunya wal akhirah. Makanya jual beli harus hati-hati. Ya, sangat hati-hati. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Tempo khiyar itu menurut empat mazhab berbeda pendapat. Kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Az-Zahiri, itu masa khiyar tenggang antara penjual pembeli 3 hari, Pak. Hanafi, Syafi'i, Az-Zahiri. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, mazhab Al-Auza'i, itu tergantung barangnya. Mosok tuku rokok lho, keputusannya sik dhewe keri 3 dino. Ya enggak mungkin, Pak. Nggih Pak Warto nggih. Tebas rokok, lho kanggo duwe. Sik Pak, tak mulai sik. Nggawe mazhab Syafi'i 3 hari maksimal. Ya selak mampu. Jadi tergantung barangnya. Barang apa dulu? Itu asal penjualnya itu rela. Cik Pak, tak pikir-pikir dulu. Seminggu mungkin, ya kan? Duh, Syafi'i 3 hari. Ini seminggu. Dengan catatan menurut mazhab Hambali, mazhab Al-Auza'i, itu penjualnya merelakan. Adzan. Wah, tuh begitu mari jual beli lain. Itu ya, jual beli online belum saya terangkan. Insya Allah Senin yang akan datang. Oke, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.